Saudara, beberapa waktu lalu pemerintah sudah mencabut status pandemi menjadi endemi. Dan momen ini berlanjut di PB Jarum yang tahun ini kembali membuka audisi beasiswa bulu tangkis untuk usia di bawah 11 dan 13 tahun. Seperti apa proses audisi ini? Untuk lebih lengkapnya sudah bersama saya kembali ada Bapak Yopi Rosimin selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation. Selamat sore Pak Yopi. Selamat sore Mas. Salam olahraga. Saya. Kita ketemu lagi ini tapi dalam momen yang berbeda, ini pada audisi untuk beasiswa bulu tangkis yang pada tahun 2003 ini kembali digelar ya Pak Yopi ya. Ya. Bisa diceritakan sedikit Pak, ini bagaimana audisi ini bisa kembali bergulir dan apa sih sebetulnya target dari PB Jarum untuk pelaksanaan audisi ini gitu. Jadi kita pasca pandemi itu menggelar pertama kali itu 2022. Ini yang kedua kali. Cuma ini lebih besar lagi, pesertanya makin banyak dan kita mulai punya planning ke depan yang lebih lagi. Jadi kita sudah tahu bahwa pandemi sudah menjadi endemi, kita harus bisa menyesuaikan diri agar ekosistem atau mata rantai pembinaan bulu tangkis itu bergulir lebih cepat lagi dengan cara yaitu menggerakkan semua potensi yang ada di Jarum Foundation untuk mengundang talenta-talenta super untuk keluar dari sarangnya. Itu yang kurang lebih. Ya. Nanti sebelum kita bahas lebih jauh tentang audisi, ini banyak pertanyaan yang masuk juga kepada kami bahwa sebelumnya PB Jarum ini kapan Pak berdirinya dan sejarahnya itu gimana bisa ada PB Jarum ini dan kenapa namanya juga PB Jarum ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Jadi PB Jarum berdiri 28 April tahun 1969. Pertamanya tidak ada punya rencana untuk pembinaan yang untuk prestasi apalagi tingkat dunia, nggak ada. Pertamanya hanya karyawan, kalau istilah orang Kudus itu cari keringat, olahraga ringan setelah selesai kantor dan atau kalau weekend, itu seperti itu aja. Terus muncul satu sosok anak muda asli Kudus namanya Lim Swee King, yang itu waktu itu umurnya masih 13-an. Itu punya talenta khusus, anak kecil tapi bisa ngelawan jagoan-jagoan veteran dalam tanda kutip di Kudus, ditantangin itu dan dia bisa mengimbangi, bahkan kadang-kadang bisa mengalahkan. Itu sampai terdengar dari di telinga Pak Robert Budi Hartono, kan yang mendirikan PB Jarum kan Robert Budi Hartono, papahnya Pak Victor Hartono itu. Terus mulai serius, ini anak muda ini punya talenta super, ditelateni terus. Caranya banyak, caranya suruh latihan, lawan yang seniornya, kemudian dia itu mencari lawan, nantang Semarang, nantang Surabaya, nantang Solo, semua dual meet lah kita sono. Tujuannya ada dua, satu mencoba kemampuannya untuk bertarung dengan jagoannya kota lain sambil mencari sparingan yang buat nemenin Lim Swee King ini. Sono dari Surabaya dapat Kartono, kamu mau nggak gabung sama kita? Mau, akhirnya gabung, ada 2 orang. Terus dan seterusnya terus berkembang sampai waktu itu dapat sekitar 12 anak yang seumuran sama Lim Swee King. Kita bina terus, kita latih. Nah itulah muncul sampai punya komitmen untuk ini harus diseriusi untuk menjadi klub yang bisa menyumbangkan nama harum Indonesia di tingkat dunia. Ya dari hobi, kemudian dari sosok King ya, dijulukan untuk Lim Swee King ya waktu itu masih usia 13 ya. Yeah. Kemudian dibina dengan sistem sparring untuk mencari lawan sepadan. Itu akhirnya kemudian dia panggil ke Platnas ya untuk mewakili Indonesia. Belum. Jadi kan kejuaraan itu waktu itu jarang sekali.
Satu-satunya barometer yang diharapkan itu Kejurnas setahun sekali. Kejurnasnya tahun 74 di Semarang. Itu Lim Swee King masih umur 17 tahun. Itu bisa menang lawan pemain pelatnas waktu itu Chun Chun. Itu saya kebetulan waktu itu masih kecil dan saya nonton dari Tegal ke Semarang, nonton finalnya itu. Semua terpesona dengan memang talentanya luar biasa. Jadi waktu lawan Chun Chun itu nyemes terus Viking. Hajar terus pokoknya, dan smashnya memang kan istimewa memang. Makanya nantinya disebut King Smash itu. Itu. Ya, dari King kemudian lahirlah talenta berikutnya di PB Jarum dan kemudian juga menjadi langganan di Pelatnas ya. Nah, ini bisa diceritakan Pak, maksudnya komitmen dari PB Jarum sendiri untuk kemudian sebelum nanti kita bahas tentang audisi ini, itu bagaimana untuk menyumbangkan memang atlet-atlet yang dalam hal ini memang dipersiapkan untuk membawa nama harum Indonesia ini Pak? Ya, jadi kita terus membina atlet-atlet untuk arahnya ke kelas dunia, tidak hanya nasional doang. Kita ke arah kelas dunia dan kita siapin berjenjang terus dari umur 11, umur 13, 15, 17, 19 sampai nanti ke pelatnas. Kalaupun ada kejuaraan yang umur 11 di luar negeri, kita kirim terus atlet-atlet kita yang sudah juara di nasional, kita coba ke luar negeri, ketemu dengan atlet-atlet elit dunia lainnya untuk bertarung itu, sambil mengukur diri kita sampai di mana itunya, persiapan kita. Dan itu dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan. Dari pola sparring untuk mencari bibit-bibit unggul itu, kemudian PB Jarum membuka sistem audisi. Boleh dijelaskan Pak, ini sistem audisi ini mulai bergulir kapan dan apakah dimulai dari audisi tertutup dulu atau langsung seperti ini audisi umum ini Pak? Pertama kali kita pakainya audisi khusus. Jadi ada atlet yang bagus, kualitasnya, tekniknya bagus, kita tawarin, ayo gabung sama kita, kalau mau ke Kudus, atau bila perlu nyoba dulu, kita lihat latihannya kayak apa. Biasanya sih kalau sudah kesini suka gitu, karena kita komitmennya jelas dari dulu. Terus setelah itu mulai tahun 2006, setelah Pak Victor itu menyaksikan dengan kepala dan mata sendiri di Istora yang biasanya menang, 2004 itu kalah di semifinal lawan Denmark yang tidak pernah menang sepanjang sejarah kan. Itu event apa Pak? Thomas Cup. Thomas Cup ya? Thomas Cup. Kita kan dulu kan rajanya Thomas Cup kan. Sampai sekarang pun belum terpecahkan, masih yang terbanyak. Pak Victor sangat terpukul. Dia biasanya di benaknya itu menang, nggak pernah kalah. Tiba-tiba di depan matanya itu kalah. Jadi mikir ada sesuatu yang salah ini. Jadi Pak Victor coba menggali semua data mengenai itu dan menemukan ada mata rantai yang putus. Dan itu harus dibenerin dengan cara apa? Dengan cara melakukan itu. Ada satu janji yang kita sampaikan kepada anak-anak muda. Kamu saya sediakan tempat. Namanya audisi umum itu. Datang, tunjukkan kamu punya kemampuan. Dan kita akan rekrut untuk dibina lebih serius lagi. Itu yang membuat semua terpanggil. Kalau semua terpanggil, artinya di tingkat grassroots atau tingkat pemula itu banyak pemain. Kalau semakin banyak pemain di bawah, naiknya ke level piramidnya itu pilihannya makin banyak. Kalau pilihannya makin banyak, kualitasnya otomatis dari tahun ke tahun akan selalu meningkat. Itu yang kita pengen. Ya, dan dari 2006 itu awalnya di Kudus ya Pak ya. Kemudian melebar ke beberapa kota sempat. Dan kalau tidak salah setiap kota ini juga jumlahnya ternyata luar biasa. Dan boleh ceritakan sedikit Pak, dari 2006 itu produk-produk audisi yang saat ini sudah melalang buana di
event internasional itu siapa aja Pak? Yang paling moncer yang sudah terbukti itu setelah pembinaan 10 tahun itu Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya itu 2 kali gagal di audisi umum. Akhirnya setelah tahun ketiga berhasil, terus 10 tahun kemudian itu jadi elit dunia. Itu yang sudah terbukti. Yang dalam proses masih banyak. Daniel Martin Leo, kemudian Rahmat Hidayat Raihan Lisa, banyak sekali yang belum mencapai puncaknya tapi sudah mulai diperhitungkan di tingkat elit dunia. Dan orang itu banyak yang bertanya-tanya, Pak, audisi ini kan diselenggarakan setiap tahun sekali ya Pak? Iya. Kenapa ini kalau setahun sekali? Apakah memang Jarum ini dalam tanda kutip kapasitasnya memenuhi untuk menampung seluruh atlet nanti yang terpilih? Atau ada sistem seperti apa yang diterapkan di sini Pak? Jadi setiap tahun sejak 2006 kita terus bergulir terus kan, tiap tahun. Kemudian kita mendengar bahwa ada beberapa orang tua yang mengeluh kalau dia jauh sekali kalau dari Sulawesi ke Kudus. Akhirnya kita mencoba mengakomodir keinginan orang tua. Kita mulai bagi di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, sampai waktu itu 8 kota. Itu tujuannya untuk itu, agar dia itu ada dekat loh. Jadi harapannya kan makin bersemangat. Oh ini di depan mata saya nih, saya harus lebih ikut lagi gitu. Jadi kan harapannya kan orang akan giat berlatih gitu. Itu giat berlatih bagi orang-orang pemula itu impactnya sangat besar sekali untuk bulu tangkis di bidang apapun. Dari mulai prestasi, dari mulai industrinya aparel, dan industrinya kru pelatih dan sebagainya itu berkembang sangat pesat itu. Kemudian kita kantem pandemi. Makanya kita meyakini pada saat pandemi kita juga bergerak. Tidak audisi memang tutup. Tapi kita menciptakan namanya klub mitra yang tersebar sekarang itu di 20 kota. Tujuannya pengganti audisi harus ada. Kalau nggak ada, nanti mata rantai yang kita sebut ekosistem itu akan putus. Kalau putus, impactnya itu ada loss generasi. Satu yang kasihan yang pada saat pandemi nggak ada audisi yang umum itu ngandalkannya klub mitra. Sampai kita ngadain pertandingan sendiri di dalam sini maupun di klub mitra agar mereka juga terasa di turnamen. Kalau enggak, kita takutnya itu ada satu yang hilang, bahaya buat Indonesia. Kita tidak mau mata rantainya itu terputus. Ya, sampai seperti itu ya, artinya untuk menjaga mata rantai ini biar terjaga harus tetap ada yang namanya kompetisi di situ. Namun sebelum menyinggung ke pandemi Pak, ini flashback sedikit, pernah PB Jarum pamit dari audisi. Nah ini bisa diceritakan Pak. Ya waktu itu kok bisa pamit itu kita itu seperti disudutkan, disudutkan dalam satu ruang yang sampai ada istilah tidak ada ruang dan tempat untuk Jarum. Kalau memang tidak ada ruang dan waktu untuk kita untuk berpartisipasi membina bulu tangkis, ya sudah dong, kita pamit. Artinya ya saya baik-baik pamit. Tapi reaksinya masyarakat itu di luar dugaan. Pikirnya saya sudah, kalau nggak boleh sudah pamit kan, nggak masalah. Karena saya disudutkan oleh semua sektor yang ada di kementerian yang ada, baik di Menpora dan sebagainya, disudutkan. Ya sudah, saya pamit. Di audisi itu diumumkan di Purwokerto, saya pamit. Tidak ada audisi tidak ada audisi lagi. Mereka nggak terima. Orang-orang yang sudah merasakan impact dari audisi itu tidak terima. Nggak bisa. Lu ngomong di audisi tidak boleh, dasarnya apa? Terus apa penggantinya? Mereka menuntut. Kalau lu bisa menggantikan Jarum, silakan adakan. Oh ini diserbu Pak. Bukan atas perintah saya, tapi karena mereka merasakan sendiri impact dari ekosistem itu yang terjaga itu, jangan sampai bolong. Anak-anak mau kemana ini?
Akhirnya mereka protes sampai terjadi beda pendapat. Kalau saya tetap, kalau boleh ya saya masuk, kalau nggak boleh ya sudah dong. Emang nggak boleh, emang ngapain? Iya. Itu. Yang saya mau konfirmasi nih Pak, apa betul waktu itu sempat deadlock dengan pengurus yang terkait? Iya, deadlock karena ketika harus putus untuk mundur itu. Iya, karena saya dianggap seperti ini. Saya nerangkan saya nggak seperti itu, dan mereka nggak bisa membuktikan bahwa saya seperti itu. Mereka udah melakukan investigasi ke sini. Silakan, saya terbuka. Audisi itu terbuka kok. Siapa aja boleh datang. Tanya wartawan. Ada yang ditutup-tutupi, kita terbuka. Silakan dilihat. Akhirnya mereka nggak menemukan, tapi terus nyerang. Ya sudah, kalau waktu itu divonis tidak ada tempat benar, ya sudah. Saya waktu itu di rapat koordinasi saya ngomong, oke, kalau gitu saya pamit. Selesai. Saya umumkan di Purwokerto. Ya. Wartawannya kaget semua. Ya. Memang Dan saya kan udah temu muka dengan mereka. Kata kalau seperti itu ya sudah saya pamit. Mereka dihujat oleh netizen. Tapi ada yang beranggapan Pak, waktu pengumuman pengunduran diri itu sebetulnya Djarum juga sudah mempersiapkan dalam artian format baru. Dan mungkin ini nanti jadi salah satu hikmah dari kemudian pamit itu. Dan adanya konflik tadi yang sempat mempermasalahkan itu, kemudian dari masyarakat ternyata juga keinginan untuk tetap digelar sangat tinggi. Kemudian Pak Yopi memutuskan untuk menggelar kembali dengan format baru. Iya Pak ya. Nah, bisa dijelaskan Pak, format baru ini seperti apa, dan tanda kutip karena ini kan memang melibatkan usia dini ya Pak, artinya usia di bawah 11 tahun, 13 tahun itu. Nah, ini ke depan ini format ini seperti apa, dan memang apakah pembinaan itu harus dimulai dari usia itu Pak? Oh iya, kalau kita tidak mulai dari usia U11, kita terlambat. Jadi basicnya harus mereka mulai latihan di umur 7-8 tahun, kemudian mulai aktif berkompetisi di umur 9-10, dan umur 11-12 sudah lebih tinggi lagi. Harus levelnya seperti itu. Jadi waktu kita ngomong format baru itu, yang kita nggak sepakat itu adalah nama Djarum nggak boleh dipakai. Saya sampai kapanpun tidak akan mau. Saya sebagai orang binaan Djarum, saya sudah pernah menjadi bagian dari atlet PB Djarum, suruh ganti saya nggak sudi. Sampai kapanpun saya nggak mau. Iya, karena memang nama awalnya itu yang nggak ada. Nggak bisa. Karena mereka mengaitkan dengan tanda kutip sebuah produk. Ya, gitu. Saya membantah mati-matian itu. Saya masih ingat betul waktu itu banyak pejabat dari Jakarta yang kemudian berkunjung ke PB Djarum. Dan setelah melihat langsung, ternyata ekspektasinya tidak seperti yang mereka bayangkan. Gitu. Tapi alhamdulillah juga kemudian bergulir lagi ya Pak. Bergulir. Ya, alhamdulillah. Dan selanjutnya ini Pak, yang jadi pertanyaan, dari 2006 audisi umum digelar hingga saat ini. Ini kan tentu sudah banyak atlet-atlet binaan Djarum yang masuk. Nah, kemudian yang atlet istilahnya dari alumni sini ini nanti kemana Pak arahnya Pak? Banyak jalan menuju setelah pasca jadi atlet. Jadi kita selalu membuka diri untuk mencari solusi bersama-sama. Kalau misalkan seorang atlet mau pensiun, itu harus dipikirkan. Nextnya mau kemana? Apakah mau jadi jalur ke akademi, mau kuliah, atau mau jadi asisten pelatih, mau jadi karyawan di Djarum Group, mau jadi sekolah kejuruan, atau sekolah mau keluar negeri. Banyak sekali pilihan. Sampai mereka bingung mau kemana. Jadi kita harus satu-satu. Mau main lagi nggak? Mau main lagi ya harus terkosong karena sudah di luar pelatnas atau di luar PB Djarum, harus bayar mandiri. Mau, akhirnya mereka banyakkan ke luar negeri, bisa dapat pekerjaan, masih bisa tetap main. Berarti banyak ya atlet-atlet di sini yang kemudian bekerja di luar negeri. Banyak Pak. Sebagai pelatih juga yang berkaitan dengan bulu tangkis. Salah satu di klub mitra juga punya peran itu. Ditampung di klub mitra di kotanya masing-masing.
Ayo. Sekarang iklimnya tumbuh di Iya. beberapa kota mitra-mitra dari PB Jarum itu ya. Iya. Itu yang mengisi juga atlet dari Mantan sini. alumni kita. Oh, ya. Saling kontak-kontakan, butuh ya silakan. Kita memberikan apa namanya bantuan-bantuan yang sifatnya itu tidak terlalu besar lah. Jadi secara tidak langsung iklim ini sudah terbentuk ya Pak. Iya. Dan dengan banyaknya klub mitra-mitra tadi yang diisi oleh alumni dari sini, ini saya dengar-dengar juga para peserta audisi ini banyak yang menitipkan putra-putrinya untuk masuk ke klub mitra dulu sebelum ikut audisi sini. Iya. Yang kemudian jadi pertanyaan Pak, sebetulnya berapa sih kuota yang dimiliki oleh PB Jarum menerima peserta dari audisi ini Pak? Kita tidak pernah matok kuota. Jadi yang kita patok itu kalau kualitasnya super, pasti pelatih itu pasti kemecer Pak untuk ngambil. Pasti kemecer, eman-eman kalau nggak diambil. Kalaupun belum cukup umur, biasanya dititipkan klub mitra di kota yang paling dekat dengan atlet itu. Tapi selama mulai 2006 sampai sekarang ini Pak, bisa digambarkan kisaran berapa 20 sampai 30 biasanya. Per tahun itu ya? Per tahun. Dan dari jumlah itu mereka bisa berapa persen yang bisa ke pelatnas lah atau bisa menjadi atlet profesional? Nah itu tergantung dari semua kondisinya macam-macam. Ada non teknis, ada teknis, kadang-kadang juga fisiknya cedera kan nggak bisa diteruskan. Itu kalau gitu yang kita dia harus beralih profesi sebagai siswa sekolah atau lainnya. Tadi Pak Yopi menceritakan sempat kita buka audisi di 8 kota. Ya. Kemudian kita terkena pandemi dan harus kemudian hanya pasca pandemi 2022 dan 2023 ini baru digelar di Kudus. Jadi bukan karena pandemi, yang 8 kota menjadi 1 kota itu karena ada protes itu. Oh, waktu pamit itu ya Pak? Itu. Nah, kita kembali ke nol lagi. Iya. Ada pertanyaan di luar sana Pak, banyak. Kapan ini mulai membuka kembali di beberapa kota yang dulu pernah digelar audisi ini Pak? Mestinya sudah mulai karena endemi kan sudah terjadi. Iya. Kita lagi emang ngancang-ngancang mau ke berapa nanti nextnya, belum tahu nanti kan dari pelatih kan rapat mengenai polisi mau kemana. Dan yang banyak masuk pertanyaan juga Pak kemarin itu dari masyarakat banyak yang tanya ketika proses audisi ini masyarakat umum boleh nggak Pak untuk menyaksikan di Gor Jarum ini Pak atau ada batasan? Nah gini mestinya boleh, tapi karena pesertanya banyak. Kalau ditambah itu lagi kan tambah kredit nih. Nah, kita tidak menyarankan gitu loh. Tapi tidak menutup pintu rapat. Tapi kalau misalkan ada yang mau lihat, tertarik, secara terbatas masih bisa. Artinya tapi kalau kita buka, ayo boleh nonton. Waduh nanti saya kacau Pak. Berarti ini hanya karena kapasitas ya Pak? Iya betul. Kita melihat kapasitas gedung ya? Iya. Karena melihat jumlah peserta sendiri juga segitu. Lebih dari 2000 Pak kemarin dengar ya. Dan itu melibatkan orang tua. Iya, jadi kan itu kan udah 3 kali lipat sendiri, belum krunya. Nah kalau gornya ini dipenuhi manusia banyak itu jadi makin panas gitu. Padahal kita sudah pasang AC tapi belum bisa dinyalain semua karena belum siap. Berarti itu alasannya membatasi masyarakat umum untuk bisa melihat langsung proses audisi di sini. Terakhir Pak Yopi, tadi Anda menyebutkan salah satu produk dari audisi ini ada Kevin Sanjaya. Dan baru-baru ini dari PBSI mengumumkan partner baru dari Kevin adalah Rahmat Hidayat yang juga alumni atau atlet dari PB Jarum. Ini seperti apa Pak? Dengan sebagai orang tua yang pernah membina atlet-atlet ini Pak. Jadi saya hanya mau mengingatkan Rahmat Hidayat pada tahun 2018 atau 19 yang tepatnya sebelum COVID loh. Itu pernah memecahkan rekor mendapatkan bonus terbanyak atlet yang U19. Dia pernah menjadi juara sampai kalau nggak salah 11-12 kali sepanjang tahun. Jadi dia kan mainnya rangkap mix double, double. Dan itu sepanjang tahun itu bisa sampai biasanya kan sekitar 8-9 paling top lah. Itu bisa nembus 11. Itu Rahmat Hidayat sama Rehan. Kalau sama ganda putranya, kalau sama mixnya saya lupa sama siapa, itu sampai 12 kali. Jadi mestinya anak ini Rahmat Hidayat teruji.
Secara kompetisi di lapangan teruji. Jadi kalau Kevin memilih dia, mestinya nggak salah. Tinggal nanti pembuktian di lapangan. Iya. Dan kalau memang nanti mereka berduet bersama, inilah atlet dari produk audisi PB Jarum yang saat ini diharapkan mampu mengharumkan nama Indonesia. Dan tadi sempat terakhir Pak menyinggung harapan tentang Piala Thomas yang sudah lama dan Uber Cup lah ya. Ini untuk atlet putri sendiri ini gimana Pak? Kalau dari hasil audisi ini sudah mulai kelihatan belum Pak? Jadi saya itu kalau putri itu selalu ditanyakan kapan ini putrinya? Udah lama. Saya hanya bisa memberikan janji kan. Saya punya atlet itu yang sekarang di pelatnas itu banyak, tapi umurnya masih muda-muda. Ada Mutiara, ada Rusana, ada Komang, ada Bilkis. Ini masih muda semua. Kalau ini dipoles dan bisa, itu mestinya kita punya tim yang kuat. Belum ditambah gandanya. Gandanya kita juga sangat solid di ganda putri. Mestinya bisa. Cuma mereka masih butuh jam tanding. Artinya proses banyak sekali. Ganda putrinya banyak. Ada Naya, Sarah, kemudian ada Bernardine, Felisa, Rinjani, Isyara. Itu potensi ini gede banget. Cuma mereka masih muda, masih 17-an. Yang ini malah ada yang 16 tahun nih. Jadi kalau ini dipoles, mudah-mudahan sih kita bisa panen pada saatnya. Berarti diharap bersabar dulu Pak ya. Oke. Dan terakhir Pak, untuk pelatnas sendiri berapa persen Pak dari PB Jarum yang saat ini? Rata-rata itu antara 40 sampai 50. Rata-rata 50% ya. Baik Pak Yopi, mungkin terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Semoga obrolan singkat kita ini ada manfaatnya. Dan saudara, ini tadi perbincangan kami dengan Bapak Yopi Rosimin yang telah menceritakan panjang lebar terkait tentang bagaimana proses audisi PB Jarum ini digelar, dan insya Allah ke depan akan terus digelar setiap tahunnya gitu ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Harapannya ada impact nanti ke depan, Indonesia bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan salam.